Perkenalkan, saya Raisa Afdillah, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang variansi sebagai tugas mata kuliah teori peluang dengan dosen pengampu Ibu Ratri Rahayu. Selamat dan silakan menyaksikan. Kita akan memulai untuk pembahasannya, yaitu tentang variansi. Untuk pertama sekali, kita akan membahas tentang apa itu pengertian dari variansi. Kuadrat dari simpangan baku adalah varian atau ragam, yang mana artinya akar dari variansi X disebut juga simpangan baku atau standar deviasi. Misalkan ada X adalah variabel acak atau variabel random dengan rata-rata mu baik diskrit maupun kontinu, maka variansi X dapat ditulis atau dinotasikan dengan sigma kuadrat atau variansi X dan didefinisikan sebagai variansi X sama dengan ekspektasi X dikurang mu dikuadratkan. Dan ini merupakan teorema yang mana untuk buktinya yaitu variansi X sama dengan E ekspektasi X dikurang mu dikuadratkan. Variansi X sama dengan ekspektasi dari X dikurang mu dikuadratkan. Nah, X dikurang mu dikuadratkan dijabarkan menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 2X mu ditambah mu kuadrat. Sama dengan masing-masing elemen di dalam kolom dikalikan dengan E. Sehingga hasilnya EX kuadrat dikurang E2X dikali mu ditambah E dikali mu kuadrat. Nah, hal tersebut menghasilkan EX kuadrat dikurang 2 mu dikali mu ditambah mu kuadrat. Sama dengan EX kuadrat dikurang 2 mu kuadrat ditambah mu kuadrat. 2 mu kuadrat ditambah mu kuadrat menghasilkan mu kuadrat. Sehingga hasilnya variansi X sama dengan EX kuadrat dikurang mu kuadrat. Nah, di sini ada sedikit catatan bahwasannya mu juga dapat ditulis sebagai EX atau ekspektasi dengan mengambil X dari populasi, sehingga teorema di atas dapat ditulis dengan variansi X sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Pembahasan berikutnya yaitu rumus dari variansi diskrit dan variansi kontinu. Pertama ada variansi diskrit. Jika X adalah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka variansi dari X didefinisikan sebagai variansi X sama dengan sigma X dalam kurung X dikurang mu dikuadratkan dikali Px. Adapun untuk variansi kontinu, jika X adalah variabel acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X didefinisikan sebagai variansi X sama dengan integral dari tak hingga menuju min tak hingga dari X dikurang mu dikuadratkan dikali Fx dx. Untuk berikutnya yaitu pembahasan tentang contoh soal dan pembahasan. Contoh soal 1, misalkan distribusi peluang dari pembaca X adalah sebagai berikut, yang mana tertera pada tabel X dan Px. Untuk X dengan nilai 1, Px-nya 1/2, untuk X sama dengan 2, Px-nya 1/3, untuk X sama dengan 3, Px-nya 1/6. Hitunglah variansi dari X. Penyelesaian, berdasarkan definisi variansi diskrit, maka variansi X sama dengan sigma X dari X dikurang mu dikuadratkan dikali Px. Mu atau ekspektasi EX sama dengan sigma X
dari X dikali PX. Dengan jumlah X dengan nilai X sama dengan 1 sampai dengan nilai X sama dengan 3 dikali dengan PX sama dengan 1 dikali P1 ditambah 2 dikali dengan P2 ditambah 3 dikali dengan P3 sama dengan 1 dikali 1/2 ditambah 2 dikali 1/3 ditambah dengan jumlah X dikali PX dengan nilai X sama dengan 1 hingga nilai X sama dengan 3 sama dengan 1 dikali P1 sama dengan 2 dikali dengan P2 ditambah 3 dikali dengan P3 sama dengan 1 dikali nilai PX kita masukkan yaitu 1/2 ditambah 2 dikali nilai P2 kita masukkan yaitu 1/3 dan 3 dikali dengan nilai P3 yaitu 1/6. Sehingga ekspektasi yang dihasilkan adalah 10/6 dan bisa diperkecil lagi menjadi disederhanakan lagi menjadi 5/3. Nah, untuk berikutnya ke bagian di samping garis. Jadi, variansi X yaitu jumlah dari X dikurang 5/3 dikali PX dengan nilai X sama dengan 1 hingga X sama dengan 3 sama dengan 1 dikurang 5/3 dikuadratkan dikali P1 ditambah 2 dikurang 5/3 dikuadratkan dikali P2 ditambah 3 dikurang 5/3 dikuadratkan dikali P3. Sehingga hasilnya 4/9 dikali dengan 1/2 ditambah 1/9 dikali dengan 1/3 ditambah 16/9 dikali 1/6. Nah, di sini hasilnya yaitu 2/3 ditambah 1/7 ditambah 8/27. Sehingga variansi yang dihasilkan dari distribusi peluang tersebut yaitu 15/27 atau disederhanakan menjadi 5/9. Nah, untuk contoh soal yang kedua, yaitu dengan bunyi soal, misalkan X menyatakan banyaknya bagian yang cacat dari suatu mesin bila 4 suku cadang diambil secara acak dari proses produksi. Distribusi peluang X, yang mana X dengan nilai 1, PX-nya 0,3, dan X dengan nilai 2, PX-nya yaitu 0,4, dan X dengan nilai 3, PX-nya 0,3. Hitunglah variansi dari X. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan definisi variansi diskrit, yaitu variansi X sama dengan sigma X dari X dikurang mu dikuadratkan dikali PX. Mu sama dengan ekspektasi atau EX sama dengan sigma X dikali PX. Dengan EX-nya jumlah dari X dikali PX dengan nilai X yaitu 1 hingga nilai X sama dengan 3 sama dengan 1 dikali dengan P1 ditambah 2 dikali dengan P2 ditambah 3 dikali dengan P3. Kemudian dimasukkan nilai masing-masing dari P1, P2, dan P3 sehingga menghasilkan 1 dikali 0,3 ditambah 2 dikali 0,4 dan ditambah dengan 3 dikali 0,3. Dan hasilnya 0,3 ditambah dengan 0,8 ditambah dengan 0,9 yang hasilnya yaitu 2,0 atau 2. Jadi, variansi dari X
sama dengan jumlah dari X dikurang 2 dikali PX dengan nilai X yaitu 1 hingga nilai X sama dengan 3 sama dengan 1 dikurang 2 dikuadratkan dikali P1 ditambah 2 dikurang 2 dikuadratkan dikali P2 ditambah 3 dikurang 2 dikali P3. Masing-masing dari P1, P2, dan P3 dimasukkan nilainya sehingga menghasilkan 1 dikali 0,3 ditambah 0 dikali dengan 0,4 ditambah 1 dikali 0,3. Sehingga hasil akhirnya yaitu kita dapat 0,6. Jadi variansi dari distribusi peluang pada soal nomor 2 yaitu 0,6. Untuk contoh soal 3, misalkan fungsi densitas dari X berbentuk fx sama dengan 2x ditambah 2 diper dengan 3, yang mana X kurang dari 1 dan lebih dari 0. Hitunglah variansi X. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jenisnya yaitu jenis yang kontinu. Nah, untuk penyelesaiannya, berdasarkan definisi rataan kontinu, maka mu sama dengan EX sama dengan mu atau ekspektasi X sama dengan integral dengan batasan 1 hingga 0 dari X dikali fx dx sama dengan integral 1 hingga 0 X dikali fx-nya diketahui yaitu 2x ditambah 2 diper dengan 3 dx. Nah, kemudian nilai dari si X yang berada di luar kurung dikalikan ke dalam yaitu menjadi 2x kuadrat ditambah 2x diper dengan 3. Sehingga hasilnya 2x kuadrat diintegralkan menjadi 2 per 3x pangkat 3 ditambah 2x diintegralkan menjadi x kuadrat diper dengan 3 dengan batasan 1 hingga 0. Dan masukkan masing-masing nilai batasan 1 dan 0 ke dalam nilai X. Sehingga diperoleh 2 per 3 ditambah 1 diper dengan 3, yaitu 5 per 3 dikali 3. Nah, kemudian di sini kita bisa mencari dengan sistem nilai jauh dikali jauh, dekat dikali dekat. Yang mana di sini kita tahu di bawah 3 ada 1, yaitu berarti 5 dikali dengan 1 hasilnya 5 dan 3 dikali dengan 3 hasilnya per dengan 9. Sehingga ekspektasi diperoleh yaitu 5 per 9. Nah, untuk langkah berikutnya kita mencari nilai dari EX kuadrat. Ekspektasi dengan nilai X-nya dikuadratkan. Sama dengan integral batasan 1 hingga 0 dari X dikali dengan 2X ditambah 2 diper dengan 3 dx sama dengan 5 per 9. Nah, di sini nilai X-nya menjadi kuadrat karena diketahui yang diminta yaitu E dengan X dikuadratkan sehingga sama dengan integral 1 hingga 0 X kuadrat dikali dengan fx dengan nilai 2x ditambah 2 diper dengan 3 dx. Sehingga kita peroleh X kuadratnya kita kalikan dengan elemen yang di dalam kurung 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 diper dengan 3 dx. Dan di sini langkah selanjutnya kita integralkan fungsi di dalam kurung menjadi 2 per 4 x pangkat 4 ditambah 2 per 3 x pangkat 3 diper dengan 3 dengan batasan 1 hingga dan 0. Nah, kita peroleh nilainya 2 per 4 ditambah 2 per 3 diper dengan 3
sama dengan 14 per 2 diper dengan 3. Kita sederhanakan lagi menjadi 7 per 6 sama-sama dibagi 2 diper dengan 3, sehingga hasilnya yaitu 7 per 18. Nah, seperti yang pembahasan pertama sekali, hasil dari definisi variansi, hasil dari teorema variansi, jadi variansi X sama dengan EX kuadrat dikurang dengan EX dikuadratkan. Sehingga hasilnya, hasil dari EX kuadrat 7 per 18 dikurang dengan nilai ekspektasi dikuadratkan. Nilai ekspektasi kita peroleh tadi 5 per 9 dikuadratkan. Jadi hasilnya 7 per 8 dikurang 5 dikuadratkan menjadi 25 dan 9 dikuadratkan menjadi 81. Sehingga hasilnya 9 dikurang 50 per 162 dan kita peroleh variansi X yaitu min 41 diper dengan 62. Berikutnya contoh soal terakhir yaitu contoh soal keempat. Pada percobaan melempar 2 logam satu kali, jika X menyatakan banyaknya angka yang muncul atau nampak dan fungsi distribusi X-nya yaitu sebagai berikut, di mana X dengan nilai 0 yaitu menghasilkan Px sama dengan 1 per 4 dan X dengan nilai 1 menghasilkan Px sama dengan nilai 2 per 4 dan X dengan nilai 2 menghasilkan Px sama dengan 1 per 4. Untuk penyelesaiannya, ekspektasi X sama dengan jumlah dari X dikali dengan Px dengan nilai X sama dengan 0 hingga X sama dengan 2 sama dengan 0 dikali dengan Px ditambah 1 dikali dengan P2 ditambah 2 dikali dengan P3. Langkah selanjutnya kita masukkan masing-masing nilai dari P1, P2, dan P3 sehingga hasilnya 0 dikali 1 per 4 ditambah 1 dikali 2 per 4 ditambah 2 dikali dengan 1 per 4. Dan kita peroleh bahwa hasilnya 2 per 4 ditambah 2 per 4 sama dengan 4 per 4 atau 1. Dan di sini kita peroleh bahwa nilai dari ekspektasi sama dengan 1. Nah, untuk langkah berikutnya, kita mencari nilai ekspektasi X dengan nilai X-nya dikuadratkan. Sehingga jumlah X dikali Px dari X dikali Px dengan nilai X sama dengan 0 hingga nilai X sama dengan 2. Nah, di sini kita masukkan nilai X kuadratnya yaitu dari 0 kuadrat dikali dengan P1 ditambah nilai X yaitu 1 dikuadratkan dikali dengan P2 dan nilai X dengan nilai 2 dikuadratkan dikali dengan P3. Sehingga hasilnya 0 dikali 1 per 4 ditambah 1 dikali 2 per 4 ditambah 4 dikali 1 per 4. Kita peroleh bahwa 2 per 4 ditambah 1 sama dengan 6 per 4 dan 6 per 4 bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3 per 2 sehingga ekspektasi dengan X dikuadratkan sama dengan bisa kita peroleh 3 per 2. Nah, merujuk kepada teorema dari pembuktian teorema dari variansi yang mana variansi X sama dengan E dengan nilai X dikuadratkan, EX dengan nilai X dikuadratkan dikurang dengan ekspektasi kuadrat sama dengan 3 per 2 yang nilai kita peroleh tadi dikurang dengan nilai ekspektasi yaitu 1 dikuadratkan. Nah, 1 kuadrat hasilnya 1 dan nilai dari 3 per 2 dikurang dengan 1 yaitu 1 per 2. Maka variansi dari fungsi distribusi X pada contoh soal nomor 4 yaitu 1 per 2.
Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.